bagi perempuan yang di dunia ingin menjadi penghuni surga, latihan masuk surga. Ini ibu-ibu ini. Ibu-ibu, kalau mau masuk surga, latihan. Yakni hanya menampilkan kecantikan untuk suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyyir rahmah alladzi ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'du, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Para jamaah, hadirin hadirat, surga merupakan tempat yang terakhir dalam kehidupan manusia, terutama bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana neraka tempat bagi mereka yang akan disiksa, dan Allah sudah menyiapkan dan menciptakan keduanya, dan ini yang harus kita yakini. Namun surga dan neraka kita masih belum tahu, namun kita harus meyakini, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah banyak menjelaskan di dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam juga telah banyak menjabarkan melalui hadis-hadisnya. Nah, termasuk pada kesempatan ini kita melanjutkan pembicaraan dalam surat Al-Insan, dan kita masih membicarakan tentang kehidupan di surga. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, aliyahum siyabu sundusin khudrub wa istabarak. Pakaian mereka, yakni penghuni surga, siyabu sundusin, pakaian terbuat dari sutra, khudrun yang warnanya hijau, wa istabrakun, dan juga sutra. Perbedaannya, kalau sundusun sutra tipis, sedangkan istabrakun sutra yang tebal. Ini akan dipakai oleh penghuni surga, pakaiannya warnanya hijau.
Seperti apa bentuknya? Dalam penjelasan, siyabu sundusin itu seperti gamis lah, komis, pakaian seperti kita. Terus istabrokun itu penghias terhadap pakaian gamis, sutra yang tebal yang ditempelkan biar kelihatan lebih indah. Tentu kita tidak bisa membayangkan seperti apa sutra yang ada di surga. Kalau di dunia kita bisa, sutra di dunia kan lebih mengkilap. Makanya untuk kehidupan di dunia pemakaian sutra dibatasi di dalam Islam. Hanya dibolehkan bagi kaum perempuan, sedangkan laki-laki tidak dihalalkan memakai sutra. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah memegang satu tangannya memegang emas, sedangkan yang satunya memegang sutra. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya dua perkara ini haramun ala zukuri ummati, haram, diharamkan terhadap kaum laki-laki dari umatku, yakni emas dan sutra. Boleh bagi kaum perempuan, tapi tidak boleh bagi laki-laki, termasuk kita yang hadir, Pak. Kecuali dalam fikih dikatakan kalau memang memakai sutra merupakan satu kebutuhan yang mendesak, seperti terkena penyakit kulit. Kalau memakai kain yang selain sutra akan menyebabkan semakin parah penyakit, sedangkan sutra mungkin bisa membantu proses penyembuhan. Fikih mengatakan itu boleh, gatal-gatal misalkan. Tapi kalau dalam keadaan normal, pemakaian sutra bagi kaum laki-laki tidak dibenarkan. Dan ternyata nanti pada hari kiamat, kalau sudah dimasukkan ke dalam surga, pakaiannya penghuni surga sutra hijau yang tipis, sedangkan sutra yang tebal dijadikan sebagai hiasan pakaian. Tidak cukup itu, kata Allah, wa kullu asawira, dan mereka dipakaikan juga dengan gelang min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka dipakaikan gelang-gelang dari perak dan mereka dikasih minum oleh Rabb-nya, yakni Allah, minuman yang mensucikan. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, bukan hanya pakaian, bahkan dikasih perhiasan oleh Allah berupa gelang yang akan dipakai oleh penghuni surga. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, wa yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'ah, dan mereka dipakaikan di dalam surga gelang-gelang dari emas dan mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaiannya di dalamnya berupa sutra. Kalau di dunia perhiasan ini mahal, Pak. Mungkin ada yang oleh Allah dikasih kemampuan bisa membeli, tapi nanti pada hari kiamat
jauh lebih mahal, dan sekali lagi tidak mungkin kita bisa membayangkan, tapi kita bisa memahami dengan logis. Ada sutra, ada gelang dari emas, dari perak dipakai. Kalau untuk para bidadarinya, sutra yang dipakaikan kata Nabi sebanyak 70 lapis, Pak. 70 lapis. Dan ajaibnya, meskipun sudah berlapis 70, masih bisa tembus pandang. Tulang sumsumnya kelihatan, saking beningnya bidadari. Kenapa? Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuai dengan kodrat. Di dunia saja perempuan identiknya suka berhias, ya, yang sudah punya istri. Kan kita tahu perempuan itu kalau model pakaiannya macam-macam, Pak. Pakaian itu macam-macam. Kalau laki-laki kan sederhana. Di atas paling songkok, songkoknya ya hitam putih. Terus ke bawah ini pakaian ya tidak beda lah. Ke bawah celana sarung. Nah, kalau perempuan, Pak, macam-macam trennya, Pak. Bisa berganti setiap musim, bahkan setiap bulan bisa dibikin. Dan mereka ketika menggunakan pakaian yang indah dan mahal, perempuan bangga, karena memang perempuan suka menampilkan kecantikannya. Maka bagi perempuan yang di dunia ingin menjadi penghuni surga, latihan masuk surga. Ini ibu-ibu ini. Ibu-ibu, kalau mau masuk surga, latihan. Yakni hanya menampilkan kecantikan untuk suami. Di dunia kalau bisa menampilkan kecantikan, berhias untuk suami. Karena nanti di surga bidadari berhiasnya untuk suami, tidak untuk orang lain. Di dalam rumah berhias dengan pakaian yang sudah disiapkan oleh Allah. Ini perlu diperhatikan khusus wanita, karena tidak menutup kemungkinan banyak para muslimah berpakaiannya mengikuti tren, bukan dalam rangka membahagiakan suami. Apalagi harganya mahal. Suami kadang bingung, mau beli, uangnya belum cukup, tidak dibelikan, istri tidak bahagia. Akhirnya apa? Kadang suami mencari jalan pintas, Pak. Ya, apalagi istri kalau sudah punya keinginan, pandai merayu, Pak. Perlu kita ketahui, kalau istri sudah merayu, Fir'aun itu bisa luluh. Tahu kan? Ketika sudah membuat satu kebijakan, setiap bayi laki-laki dari Bani Israel yang dilahirkan harus dibunuh. Ini kebijakan Fir'aun. Ternyata bayi Nabi Musa lewat masuk ke dalam sungai pemandian atau kolam pemandian kerajaan Fir'aun, dan ditemukan di dalam peti bayi Bani Israel mau dibunuh dengan pedang. Tapi kata istrinya, sudah bang, kita rawat saja, barangkali bermanfaat buat kita di masa depan. Nah, kalau rayuannya bagus, Pak, ibu-ibu, merayu suami dengan hal yang positif, ini bagus. Persoalannya kadang rayuan dan rengan istri sesuatu yang kadang tidak positif, sementara suami tertuntut untuk membahagiakan istrinya. Banyaklah kalau sudah istri merayu, merengek kepada suaminya, air, Pak, itu bisa jadi batu, Pak. Air bisa jadi batu. Percaya tidak? Mau bukti? Istri
merayu, "Mas, di rumah sering ada tamu. Terus kita kalau minum kadang kurang segar. Gimana kalau beli kulkas? Dek tidak punya uang. Kan Mas punya teman bisa ngutang misalkan ya." Nah, suami akhirnya harus membeli kulkas. Kalau sudah dimasukkan air ke dalam kulkas, air bisa jadi batu, Pak, es batu. Belum lagi kalau umpama minta yang lain. Minta ya, dia cerita tetangganya punya emas banyak dipakai. Ibu-ibu kalau sudah ngumpul, mereka bangga dengan pakaiannya. "Saya tidak punya apa yang bisa dipakai perhiasan, Mas." Kata suami, "Sabar. Kalau ada gaji, ada rezeki, saya belikan." Pokoknya harus dibelikan segera. Walaupun dikasih alasan, "Dek kan sudah ada emas." Mas insan misalkan ya. Dah. Istri tidak akan bahagia, Pak, kalau dia cuma diceritakan ada suaminya. Dia akan bahagia kalau diberikan perhiasan, dikasih pakaian yang mahal. Sakit bisa langsung sembuh kalau dibelikan emas itu. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ingin membuat istri sehat, kalau pusing, bawa kemana? Ke toko emas. Saya yakin sembuh. Yakin, Pak, sembuh. Karena memang perempuan identik suka berhias. Tapi sekali lagi, para muslimah, berhiaslah demi menyenangkan dan membahagiakan suami. Nah, ini namanya latihan masuk surga. Tapi kalau berhiasnya hanya ingin kepentingan pribadi, apalagi sekedar ingin dipandang oleh orang lain, dilihat suami setiap hari sudah bosan, jenuh, biar dipandang oleh suami orang, ini yang bahaya. Dan sudah disabdakan oleh Rasul, "Innal mar'ata idza sta'tarat famarrat birijalin fahiya zaniyah." Kalau ada perempuan dia memakai parfum atau bersolek, lalu menampilkan kecantikannya lewat di depan laki-laki lain, dipandang, dinikmati dengan kecantikannya, dinikmati oleh orang lain. Kata Nabi, "Fahiya zaniyatun." Maka dia pezina. Dosanya itu loh seperti berzina. Ini perlu diperhatikan. Maka di dunia, para istri kalau ingin kembali bertemu dengan suaminya nanti di surga, latihan sejak sekarang membahagiakan suami, termasuk dalam hal berhias, bersolek demi membahagiakan suami. Jadi kalau misalkan suami datang pulang kerja, perhiasannya dipakai, parfumnya dipakai, mau tidur dipasang. Bukan sebaliknya, suami di rumah perhiasan, parfum, segala macam itu tidak dipakai. Dipakainya kalau mau acara keluar, arisan, pergi ke pasar, atau acara lain. Ini hati-hati. Kita bisa mencontoh ibu-ibu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau Rasul datang, beliau pakai parfum. Tapi kalau Rasul tidak datang, beliau tidak memakai. Ini penting. Kembali kepada ayat, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Tuhannya, Tuhan mereka memberikan minuman di surga, syaraban tahura, minuman yang mensucikan, minuman yang mensucikan.
Nah, termasuk di antara minuman yang mensucikan, yakni ketika penghuni surga ini belum masuk ke dalam surga, calon-calon penghuni surga sampai di depan pintu surga, namanya sahatul jannah, lapangan atau halaman surga. Sudah nyebrang sirat, sampailah di halaman surga, kan pintunya masih tertutup. Dikatakan dalam hadis, di depan pintu surga ada sungai yang mengalir, dan sungai itu ada dua aliran. Yang satunya khusus untuk dipakai untuk mandi, membersihkan badan, karena perjuangan ketika meniti sirat ini bukan perjuangan yang kecil. Nah, ketika sudah berhasil dan untuk masuk ke dalam surga, secara fisik dibersihkan, dan aliran sungai yang satunya diperintah untuk diminum. Dari luar dibersihkan, dari dalam juga disucikan. Nah, itulah yang oleh Allah difirmankan, hatta idza jaa ahadahu, hatta idza jauha wa futihat abwabuha qila laha tibtum fadkhuluha khalidin. Sampai kalau sudah mereka tiba di depan pintu surga, maka dikatakan oleh para malaikat yang menjaga surga, tibtum, kalian sudah jadi baik, jadi bersih dan suci, karena sudah mandi dan minum tadi, Pak. Kata malaikat, fadkhuluha khalidin, masuk silakan ke dalamnya dengan kekal abadi. Dan tentu kita pun juga tidak bisa membayangkan, tapi kita bisa memahami dengan logis. Para jemaah sekalian, kalau sudah dimasukkan ke dalam surga dengan segala kenikmatan, kebahagiaan dan kesenangan, ini merupakan balasan dari perbuatan kita, amal-amal yang soleh, ketaatan dan ibadah ketika di dunia. Maka Allah melanjutkan, inna hadza kana lakum jazaan, sesungguhnya ini, yakni kehidupan di surga, adalah bagi kalian jazaan, sebagai balasan, wa kana sa'yukum mashkura, dan adalah perbuatan kalian mashkura, disyukuri, maksudnya dibalas dengan balasan yang baik. Makanya banyak di dalam Quran, misal Allah berfirman ayat yang lain, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, silahkan makan dan minum di surga dengan nikmat, bima aslaftum, dengan apa-apa yang sudah kalian kerjakan, fil ayyamil khaliyah, pada hari-hari yang sudah berlalu, yakni di dunia. Semoga kita masuk kelompok yang dimasukkan ke dalam surga. Amin. Paranying Pak, amin Pak. Lanjut, Allah melanjutkan firman-Nya, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, sesungguhnya kami, kata Allah, nahnu, kami, ini namanya taukid, taukid lafzi, penguat. Maksudnya apa? Allah, kami itu artinya Allah. Kalau dalam bahasa Arab, Pak, kata nahnu itu
di antara tujuannya sebagai penghormatan. Sama dengan kata antum, kalian. Artinya kan kalian, antum. Ya, kalau satu orang kan anta, kamu. Kalau banyak orang, antum, kalian. Kalau kami, nahnu, kan banyak itu. Kalau satu orang kan ana, aku. Di antara bentuk ihtiram di dalam bahasa Arab menggunakan kata nahnu, kami. Sama juga dengan antum, kalian. Meskipun secara jumlah lebih dari dua, itu sebagai bentuk pemuliaan daripada menggunakan kata anta, kamu seorang. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebut anda, Pak. Anda itu kan memuliakan ya, daripada kamu. Hei kamu, kepada orang tua menyebut kamu. Dalam bahasa Indonesia kita anda. Mun bahasa Madura sambian, panjenengan, itu namanya bentuk memuliakan orang. Memuliakan. Maka Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat untuk memuliakan dirinya. Inna nahnu, sesungguhnya kami, kata Allah. Ini bukan berarti kami banyak, bukan berarti Allah banyak. Allah satu, tapi dalam rangka memuliakan dirinya, karena memang Allah pantas untuk dimuliakan. Nazzalna alaika dzikra, kami telah menurunkan kepadamu Nabi, alaikal Quran, kepadamu Al-Quran, tanzila. Dan di sini Allah menggunakan sigah nazzalah. Kan di dalam bahasa Arab ada dua itu. Ada nazzala, yunazzilu, tanzilan. Ada lagi anzala, yunzilu, inzalan. Artinya menurunkan. Perbedaannya, kalau nazzala, yunazzilu, maknanya menurunkan dengan jumlah yang tidak langsung, tapi berangsur-angsur. Ya, kalau nazzala menurunkan secara bertahap. Sedangkan anzala yunzilu menurunkan langsung. Kita bisa melihat, Pak, di dalam Quran, misalkan Allah berfirman, inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya, kitab suci Qur'anan, berupa Quran Arabiyyan, dalam bentuk bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, agar kalian berakal, memikirkan. Nah, ketika Allah menggunakan anzala, menurunkan, ini artinya langsung 30 juz. Dari mana diturunkan? Yakni dari Lauh Mahfud, langit yang ketujuh, diturunkan ke langit dunia atau langit pertama. Di sana ada namanya Baitul Izzah. Disebutlah sebagai proses penurunan pertama sebelum diturunkan kepada Rasul. Kapan? Dikuatkan dengan ayat yang lain. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya, yakni Al-Quran, pada malam Lailatul Qadar. Ingat, menggunakan sigah anzala yunzilu, menurunkan langsung 30 juz sekali diturunkan, atau daf'atan wahidatan, langsung 30 juz. Disebutlah malam itu sebagai malam Lailatul Qadar, yakni dari langit yang ketujuh ke langit yang pertama, malam Lailatul Qadar. Proses yang pertama. Baru proses yang kedua ini, dari
Baitul Izzah, langit yang pertama, diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Proses penurunan yang kedua. Baru Allah menggunakan sighah nazzala yunazzilu. Dan di dalam Quran kalau sudah menggunakan nazzala itu sering ada objeknya, alaika, kepadamu. Berarti dari langit pertama kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ayatnya di antaranya. Nazzalna alaikal Quran, kami telah menurunkan. Berarti secara berangsur-angsur ya, bertahap. Ayat yang pertama surat Al-Alaq 1 sampai 5. Terus berapa bulan kemudian turun surat Al-Mudassir. Terus berangsur-angsur sampai sempurna. Kenapa Allah tidak langsung menurunkan 30 juz kepada Rasul? Beda dengan kitab yang lain. Kalau Taurat diturunkan kepada Nabi Musa langsung kan, bentuknya lembaran. Injil kepada Nabi Isa juga sama. Tapi Quran kepada Rasul bertahap untuk menjelaskan berbagai macam persoalan sesuai dengan peristiwa dan kejadian. Misal, orang-orang musyrikin datang kepada Rasul, "Ya Muhammad, kamu kan tahu orang-orang Yahudi mengatakan Uzair ibnullah, Uzair anaknya Allah. Orang Nasara mengatakan Al-Masih ibnullah, Al-Masih, Isa Al-Masih adalah anaknya Allah. Unsub lana rabbaka, coba nisbatkan kepada kami Tuhanmu." Maksudnya pengen juga dikatakan anak Tuhan. Rasul kan tidak menggunakan jawaban pribadi, tapi dikasih jawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menurunkan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan ya Rasul, Dia Allah yang esa. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakan, tidak sebagai anak. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu makhluk pun yang sekufu, tidak ada satu makhluk pun yang sama, yang semisal baginya, bagi Allah. Ini menegaskan Allah tidak sama dengan makhluk yang punya anak, makhluk yang mungkin bisa dinisbatkan keturunan siapa, tapi Allah tidak butuh istri dan tidak butuh anak, karena merupakan kesempurnaan Allah. Kalau Allah pakai istri dan anak, apa bedanya dengan makhluk? Nah, ini contoh ya, diturunkan Al-Quran secara berangsur untuk menjawab setiap persoalan yang menimpa Rasul, para sahabat, atau berbagai macam pertanyaan di saat itu. Para jemaah sekalian, dan ini merupakan bagian daripada mukjizat. Al-Quran adalah mukjizat, bahkan mukjizat yang abadi. Quran, Pak, mukjizat yang abadi sampai hari kiamat. Quran kan banyak mukjizat Rasulullah ya, banyak sekali. Bulan bisa terbelah, itu mukjizat. Tapi kan tidak semua orang tahu. Mungkin yang bisa menyaksikan peristiwa bulan terbelah di zaman Rasul, ketika Rasul ditantang oleh musyrikin, coba
belah bulan, kami akan beriman. Rasul angkat tangan berdoa. Tidak lama kemudian bulan mendekat di atas kota Makkah, terbelah. Semua orang bisa melihat, menyaksikan. Namun setelah itu berdoa lagi, kembali seperti semula. Yang bisa menyaksikan mukjizat ini di saat itu, dan masih banyak yang lain mukjizat Rasul. Tapi Al-Quran mukjizat yang abadi sampai sekarang. Bahkan ini bisa dibuktikan di dalam ilmu pengetahuan, sehingga banyaklah orang-orang, terutama para ilmuwan yang masuk Islam karena telah mendapati pengetahuan yang mereka kaji sama dengan Quran. Quran bahkan menjelaskan pengetahuan sebelum manusia mengungkap. Banyaklah kisah-kisahnya. Misal ya, yang pernah kita dengar mungkin, ada namanya ini Jeffrey Lang, seorang profesor matematika di Amerika, dan dia seorang ateis, tidak meyakini akan adanya Tuhan. Terus suatu ketika dia mencari Quran dan membaca dengan tujuan mencari kelemahan agama Islam. Ternyata ketika dibuka Quran, terutama sejak dari awal itu, setelah Al-Fatihah kan Al-Baqarah, dia katakan menemukan jawaban-jawaban dari berbagai macam persoalan yang dia alami di Quran. Bahkan keraguan terhadap Tuhan, Quran menjelaskan. Sehingga pada akhirnya dia masuk menjadi seorang muslim. Namanya Leopold Weiss. Ini seorang jurnalis Pak, dari Austria. Namanya jurnalis kan menulis kan, meneliti, mengkaji, menulis. Jurnalis. Dia membaca Quran, meneliti. Ternyata Quran banyak menyimpan berbagai macam rahasia ilmu pengetahuan dalam bidang apapun, membuatnya tertarik dan akhirnya memilih masuk Islam. Menulis buku berjudul The Message of the Quran, pesan-pesan Quran. Yang bahasa Inggris apa nih? Boleh membeli. Para jemaah sekalian, lah banyak orang di luar Islam sana masuk ke dalam Islam karena pengetahuan yang mereka miliki simetris dengan Quran. Tapi banyak orang Islam yang kadang tidak cinta syariat Islamnya karena tidak mengerti. Bahkan banyak yang tidak lagi mau beriman dengan Islamnya. Faktornya dunia biasanya. Yang mungkin urusan cinta, pasangannya beda agama, terpaksa dia ikut agama kekasihnya. Atau mungkin karena perut yang lapar, ingin mendapatkan keuntungan, harus menjual agama. Nauzubillah. Para jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia, bersyukur kita yang beriman kepada Quran. Dan kalau umpama bisa kita kaji Quran, karena semakin Quran dikaji akan semakin ditemukan berbagai macam rahasia. Boleh Quran itu banyak menjelaskan masalah syariat,
Lalu nanti menyimpulkan, bisa disimpulkan bagaimana dalil-dalil dalam masalah fikih. Tapi Quran juga banyak menjelaskan ilmu pengetahuan. Di bidang astronomi ada, Pak. Di bidang kedokteran juga ada. Ekonomi, sejarah ada, Pak. Geografis Quran juga lengkap loh. Makanya kata sahabat Ali radhiyallahu anhu, Al-Quran aslul ulum. Quran itu merupakan sumber segala ilmu. Quran merupakan sumber segala ilmu. Maka beruntung kita yang suka ngaji Quran, terutama tafsirnya. Ini penting ngaji tafsir, jangan bosan. Kalau ngaji Quran tidak kita mengkaji tafsir, dapat pahala pasti. Tapi yang tidak kalah penting kita memahami makna. Paling tidak ngaji tafsirnya lah. Walaupun tidak masuk pendidikan khusus jurusan Quran, ya paling tidak ngaji semacam ini tafsirnya. Karena semakin kita mengkaji Quran semakin indah. Dan yang paling penting, tidak boleh membicarakan Quran kalau tidak dengan dasar ilmu. Mohon maaf, sekarang ini banyak orang dengan bermodal terjemahan langsung ditafsir sendiri. Ancamannya kata Nabi neraka. Cuman sudah isya ya. Saya kira cukup. Dan saya mohon maaf, insya Allah pekan depan kalau masih ada umur panjang kita ngaji lagi. Tetap bersemangat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian, mohon maaf. Kafa bihadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.